迟早要你血债血偿。时间洪流。 是诸神。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti jadwal biasa guys, di hari Jumat kita melanjutkan si Teo Pak Boy. Ini juga kan yang kalian tunggu-tunggu, hehe. Oke guys, di part hari ini itu bakal cukup seru karena bakal ada sedikit perdebatan. Tan Yun juga bertemu dengan dua jenderal dari kota Ichi yang sangat kuat. Sekuat apakah kedua jenderal ini sampai harus bertarung 2 melawan 1 melawan Teo Pak Boy kita? Berani banget ya si Tan Yun ya, seru nih pasti nih. Kalau berdasarkan part kemarin kita udah menyaksikan Tan Yun bersama dua orang yaitu Son Yanrou dan sang jenderal teleportasi ke kota Ichi. Mereka tanpa takut ingin menghabisi para pengkhianat seperti Jenderal Sima beserta yang lainnya. Target pertama yang berhasil mereka habisi adalah ketua pavilion dan wakil pavilion alkemis. Mereka yang berkhianat kepada kota Sonyon sampai pindah ke kota Ichi. Langsung Teo Pak Boy kita habisi di tempat guys. Sementara ketuanya dihabisi oleh Son Yanrou. Nah memang gak tahu nih, dengan Tan Yun yang begitu berani menerobos ke kota Ichi, pastinya gak aman dong. Kita saksikan aja musuh macam apa yang bakal muncul nanti. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys ya, hehehe. Sementara di tempat sang wakil dari penguasa kota, dia mendapatkan informasi kalau Tan Yun sudah menyelinap ke kota Ichi mereka secara terang-terangan, menghancurkan pavilion alkemis mereka, bahkan mengancam akan menghabisi semua pengkhianat yang udah mengkhianati kota abadi Sonyon. Segera sang wakil memerintahkan semua pasukan untuk mencari Tan Yun, tangkap lalu siksa dia di tempat. Nah tapi sepertinya orang-orang yang berkhianat ini mulai ketakutan nih gara-gara si Tan Yun yang datang mengincar mereka. Jadi sang wakil menyuruh agar bawa mereka pergi ke Bukit Tingse dekat di sana untuk bersembunyi guys. Tambahkan banyak pasukan untuk menjaga tempat itu. Tentu bawahannya bingung dong. Sepertinya itu tindakannya terlalu berlebihan untuk mereka yang berasal dari orang luar. Tapi menurut wakil penguasa, Jenderal Sima dan lainnya sudah membawa pasukan mereka buat ikut berperang bersama dengan penguasa kota Ichi. Kalau mereka tidak memperlakukan orang-orang luar ini dengan baik, maka auto malulah penguasa kota Ichi mereka. Jadi harus terkesan baik nih, supaya para pengkhianat tetap mau kerjasama guys. Tapi tidak butuh waktu lama, Tan Yun yang lainnya pun datang menyerang Bukit Tingse. Si Tan Yun malah berterima kasih. Karena rencana wakil penguasa mengumpulkan para pengkhianat di bukit ini, itu justru mempermudah dia untuk menghabisi semuanya secara langsung. Lah ya juga ya. Dengan penuh kemarahan, wakil penguasa memulai perang besar. Tan Yun manggil keluar para pasukan wanitanya untuk ikut bertarung guys. Sementara mereka sibuk bertarung, Tan Yun bertemu dengan bos Miao Jin dan bos Kong yang dulu pernah berselisih dengan dia. Bos Jin terus mengatai Tan Yun yang akan dihabisi hari ini. Bodoh sekali masuk ke sarang musuh. Tapi sekali tatapan api Hongmeng, tubuhnya langsung dibakar jadi abu. Wah, kekuatan api Hongmeng tampaknya sudah semakin kuat nih guys. Sekarang menggunakan tatapan mata pun bisa membakar musuhnya. Bos Kong ketakutan terus bersujud memohon ampun dan mengakui kesalahannya di masa lalu. Sebenarnya Tan Yun gak punya banyak masalah sama bos Kong. Tapi karena dia sudah memilih untuk berkhianat kepada kota Sonyon, maka dia harus dibantai habis. Langsung dirinya dibakar jadi abu guys.
Diam-diam anaknya Jenderal Sima yaitu Fei dia melancarkan serangan kepada Tan Yun. Jadi dia datang setelah mendapatkan berita Tan Yun yang menyelinap ke kota Yiqi. Tan Yun membalas serangannya, membuat dirinya terluka. Sudah beberapa tahun berlalu tetapi kekuatanmu tidak meningkat ya, kata sang Dewa Pak Boy. Dia pun mengejar dan langsung mencegat si Fei. Fei masih percaya diri guys. Waktu itu dia kalah gara-gara berada di wilayahnya Tan Yun. Nah tapi sekarang dia sudah membawa bala bantuan, yaitu dua sosok jenderal tertinggi dari kota Yiqi. Yang kanan Jenderal Feng Tiantu, yang kiri bernama Jenderal Huang. Yang ternyata guys, tuan muda alias anaknya penguasa kota Yiqi itu sudah keluar dari pengasingan. Dan dia sedang mempersiapkan pasukan besar-besaran untuk melakukan perang kepada kota Xuanyuan. Wah, bakal perang nih. Jenderal Huang memuji rencananya Fei yang berhasil menjebak Tan Yun di sini. Tapi bukannya memberi hadiah, dia malah menyerang dan menangkap Fei. Jadi dia berniat membuat skenario jahat guys. Dia bakal menghabisi Fei tetapi orang yang disalahkan adalah Tan Yun. Nantinya dia bakal berbohong kepada Jenderal Sima dengan mengatakan dirinya telah datang menyelamatkan Fei dan keburu dihabisi oleh Tan Yun. Wah, fitnahnya luar biasa ya. Pada akhirnya Fei pun diterbangkan dan diledakkan tubuhnya di hadapan mereka semua. Melihat kejahatan dan kelicikan itu, tentu Tan Yun jadi bertanya-tanya dong. Kalau seperti ini ada kemungkinan Jenderal Huang juga bakal berkhianat kepada Jenderal Feng. Siapa tahu dia memiliki rencana tersembunyi untuk menghabisi mereka semua lalu pergi meninggalkan kota Yiqi. Jenderal Huang panik, berusaha menjelaskan kalau dia bisa meninggalkan kota Yiqi kapan saja. Jadi apa yang Tan Yun katakan tadi itu nggak benar. Berusaha meyakinkan Jenderal Feng guys. Tentu sang Jenderal Feng ya percaya-percaya aja dia. Apalagi kan ya mereka sudah membentuk persahabatannya cukup lama. Jadi lebih baik sekarang kita habisi aja Tan Yun yang banyak bacot ini. Lalu kita serahkan kepada penguasa kota. Keduanya langsung menerjang dengan senjatanya. Tan Yun mengeluarkan kekuatannya guys. Kekuatannya lagi-lagi diremehkan karena ranahnya yang jauh lebih rendah daripada mereka berdua. Terjadilah adu kekuatan di antara mereka yang sangat sengit. Setelah adu kekuatan dilanjutkan dengan adu senjata. 2 melawan 1, ini sengit banget. Ting ting ting. Begitulah suara adu pedang yang mereka lancarkan. Dewa Pak Boy ranahnya rendah tetapi bisa menghalau semua serangan mereka guys. Namun tiba-tiba keluar. Jenderal Huang itu ditusuk dari belakang oleh Jenderal Feng. Bahkan dia melancarkan serangan susulan yang menusuk tubuhnya tanpa henti. Apa yang kau lakukan Feng Tiantu? Teriak Jenderal Huang penuh dengan kemarahan. Tapi sayang sekali, dia dihabisi di tempat oleh Jenderal Feng. Jadi ceritanya, Jenderal Feng tidak ingin mengambil resiko guys. Karena dia tidak bisa melihat rencana Jenderal Huang yang sangat aneh. Contohnya aja Fei tadi tiba-tiba dihabisi. Jadi mending pilih cari aman saja ya kan. Bukannya berterima kasih kepada Tan Yun, dia malah memberikan Tan Yun pilihan untuk mati lebih cepat. Aduh, Jenderal otaknya kosong nih. Dia mengeluarkan kekuatan 9 iblis yang menjadi satu. Seketika muncullah badai di belakang badannya. Membuat Tan Yun tidak bisa mendekat dan terpental. Kuat banget. Jenderal Feng melancarkan ribuan pedang guys. Dewa Pak Boy tidak mau kalah. Saluran cahaya digunakan untuk menghilangkan ribuan pedang itu. Serangan susulan. Ribuan pedang mengelilingi tubuhnya Tan Yun sampai tidak ada jalan kabur. Kekuatan ruang angkasa pun dikeluarkan juga, menghancurkan ruang dan waktu dan tuar.
Ribuan pedang itu dihancurkan jadi abu guys, beserta organ-organ milik Jenderal Feng terkena imbas dari serangan tersebut. Eits, belum selesai. Sembilan pedang pembantai dewa pun Tan Yun keluarkan. Langsung dia serbu semua ke tubuh Jenderal Feng sampai dia tidak berdaya guys. Wah, ada kayak gini mah gak bakal selamat nih. Satu pedang besar aja cukup meratakan musuh, apalagi ini 9 ya kan. Semua musuh dihabisi dan kondisi jadi aman. Tapi sialnya guys, Xuan Yuanzhou itu muncul dan melihat pedangnya Tan Yun. Aduh, dia pun merasa pernah melihat pedang tersebut. Bahkan teringat dulu pedang itu pernah menusuk dadanya. Auto kagetlah dia ya kan. Wah, bencana ini guys. Apakah Tan Yun malah akan bertarung melawan Xuan Yuanzhou di sini? Sungguh waktu yang tidak tepat kalau harus bertarung di sini ketika mereka berada di wilayah para musuh. Ini di wilayah musuh kan, kacau udah ini mah guys. Gak kebayang nih, kira-kira gimana ya? Oke. Spoiler deh buat part 390 nih Tianzhezhun yang akan rilis lagi di hari Senin. Nah, singkatnya kita semua akan melihat guys, entah apa yang terjadi, tetapi Xuan Yuanzhou itu tidak bertarung dengan Tan Yun. Justru mereka malah sibuk bertarung bersama melawan para musuh yang tersisa. Perang besar masih berlanjut. Penguasa kota Yiqi bersama anaknya yang udah keluar dari pengasingan, mereka mendapatkan informasi baru. Banyak jenderal dan pasukan mereka yang dihabisi oleh Tan Yun. Tentu auto kagetlah mereka, sekaligus murka mula. Di akhir-akhir Tan Yun sedang mengasingkan diri, dipanggil oleh Ying Ying karena ada masalah besar. Wow, kira-kira masalah apakah itu ya guys? Asli mimin kepo nih. Makin seru aja ya, apalagi setelah Xuan Yuanzhou melihat pedangnya Tan Yun. Mimin sudah mikir bakal seperti itu. So, selesai dulu untuk part 389 di Tianzhezhun. Against the Sky Supreme, melawan langit yang tertinggi, dan satu hal yang pasti cuma di sini. Go Be Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.